Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tetapi Tuhan berkata, ya, aku beri beranak cucu bertambah banyak, kuasai taklukkan, kuasai bumi ini seluruh dan isinya. Kepada manusia diberi kuasa untuk memiliki semua apa yang Tuhan sudah ciptakan di muka bumi. Jadi hari pertamanya manusia itu sudah hidup berlimpah-limpah. Dan Tuhan bilang semua makanan atau buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini boleh kau makan buahnya. Tetapi tentang buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Apabila kau memakan, kau akan mati. Iya, jadi di situ ada pohon yang buahnya bisa dimakan. Ada juga salah satu pohon yang luar biasa namanya pohon kehidupan, tetapi ada juga pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan memberikan kepada mereka untuk memilih apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menikmati semua buah pohon, baik buah pohon baik pohon kehidupan dan yang lain-lain, tetapi tentang buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan. Jadi kalau ada kehendak bebas berarti banyak pilihan. Tapi Tuhan sudah beritahu, jangan gunakan kehendak bebasmu untuk melanggar apa yang kuhendaki. Tetapi Adam dan Hawa terus mendekati buah pohon yang dilarang Tuhan, dan iblis menggunakan kesempatan untuk terus menggoda, mempengaruhi, sampai akhirnya mendorong Hawa dan Adam melanggar firman. Sehingga rusaklah hidup manusia, dosa memisahkan manusia dari Allah, dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat, karena iblis sudah bisa menaklukkan manusia dan bumi dan segala isinya jadi terkutuk. Tetapi Yesus memulai sesuatu yang baru. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Makanya kita terus harus menerima sesuatu yang dari Tuhan yang baru. Nah, untuk itulah kita harus bertumbuh. Transformasi hidup atau mati. Transformasi artinya perubahan bentuk, perubahan hidup. Kalau tidak, akan mati. Nah, pertama dimulai perubahan hidup adalah bertobat, merubah pikiran dari pikiran yang salah dan menggunakan kehendak pikiran, memilih Tuhan dan firman-Nya. Itulah bertobat. Barulah terjadi perubahan, metanoia, ya, perubahan karakter, perubahan semua. Dan mereka diampuni dan mereka diberi kehidupan, tidak mati sebab upah dosa adalah maut. Jadi mesti ada transformasi hidup, perubahan hidup, perubahan bentuk, perubahan arah. Dan Tuhanlah jalan perubahan itu. Tuhanlah kehidupan, Tuhanlah kebenaran. Maka pilihlah Yesus karena Dia jalan kebenaran hidup. Akhirnya kita akan sampai kepada tempat di mana Bapa di surga. Amin. Tetapi sebelum itu di muka bumi kita sudah disiapkan. Jadi transformasi hidup atau mati. Nah, kita akan pelajari hal ini tentang Adam dan Hawa. Mereka mati karena mereka salah, tetapi melalui Yesus diberi kembali sesuatu yang baru. Kalau kita mau transformasi hidup, kalau tidak sudah pasti upah dosa maut alias kematian. Terus, nah kita akan lihat di dalam Mazmur 103 ayat 3. Dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti
pada burung Raja Wali. Ya, jadi Tuhan menggambarkan kita nanti baru mudah kembali seperti masa muda dulu, seperti Raja Wali. Ini terjadi karena Raja Wali itu mengalami transformasi hidupnya sehingga dia tidak jadi mati. Demikian Tuhan menggambarkan kita harus mengalami transformasi hidup. Kalau tidak kita akan mati. Mati ada dua arti. Ya, secara jasmani mati artinya terpisah. Jasmani, mati jasmani artinya rohnya terpisah dari tubuhnya. Arti yang kedua, mati adalah terpisah secara rohani, yaitu rohnya terpisah dengan Tuhan. Jadi banyak orang sekarang masih hidup jasmani, belum mati jasmani, tapi sedang mati rohani. Dosa menyebabkan mati, baik mati jasmani maupun mati rohani. Jadi ada orang hidup jasmani tapi mati rohaninya, alias rohnya terpisah dari Allah. Padahal Allah sumber kehidupan dan Allah sumber segala yang baik. Tempat orang yang mati rohani setelah meninggal dunia adalah neraka. Tempat orang yang hidup sudah rohaninya adalah surga. Dunia ini adalah tempat orang yang masih hidup jasmani, dan orang yang mati rohani, ada juga yang sudah hidup rohani melalui kelahiran baru. Mari kita lihat tentang Raja Wali ini. Lanjut. Dikatakan burung ini adalah salah satu yang terhebat di angkasa. Kalau di hutan namanya raja hutan, singa atau harimau. Tetapi kalau di angkasa yang namanya raja adalah burung Raja Wali atau sejenis elang. Nah, dalam kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah yang hebat adalah Kristen Raja Wali. Ya, sejak kita lahir baru, posisi kita sudah menjadi yang terhebat nomor 2 di alam jagat. Jadi Tuhan Yesus, anak Allah yang sudah lahir baru, malaikat, iblis, dunia, baru orang berdosa. Ya, saya ulangi lagi. Tuhan Yesus itu nomor 1 yang terhebat, nomor 2 anak Tuhan yang hidup seperti Raja Wali tadi, nomor 3 malaikat Allah, nomor 4 iblis, nomor 5 di bawahnya adalah manusia, bumi terakhirnya. Burung ini adalah salah satu yang terhebat di angkasa. Sejak masa muda elang hidup dengan keras. Pun ketika umurnya sudah tua, elang tak berhenti menjalani hidup beratnya. Di usianya yang mau setengah abad, elang diperhadapkan 2 pilihan, mati atau terus hidup dengan berjuang. Elang di fase ini juga sama seperti manusia, mereka sangat mempertimbangkan segala sesuatu. Ada kemiripan tentang elang dengan hidup manusia. Kita teruskan, lanjut. Salah satu kehebatan elang adalah kemampuan terbangnya yang luar biasa. Namun kemampuan dia terbang tidak terjadi begitu aja. Ada proses belajar yang harus dilewatinya. Umumnya seekor elang muda berlatih terbang di usia 2-3 bulan. Di awal latihan pastinya tak langsung bisa begitu saja. Bahkan ada yang takut untuk keluar dari sarangnya. Kalau elang kecil takut keluar dari sarangnya, maka sang induk akan berusaha mencaing anaknya atau menggoncang-goncang anaknya di sarangnya yang nyaman agar anaknya itu mau keluar dan belajar terbang. Nah, seperti itulah induk elang melatih anaknya
bisa terbang. Karena salah satu kemampuan elang maka dia menjadi raja di angkasa adalah kemampuan terbangnya melebihi burung-burung lain. Namun ini harus dilatih oleh induknya. Jadi mereka tidak boleh sekitar 2-3 bulan enak-enakan diantari makanan di tempat yang enak. Nah, ada waktunya induk elang harus melatih mereka belajar terbang karena sayapnya sudah tumbuh. Lanjut. Laksana Raja Wali menggoncang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, menggembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya ke atas kepaknya, dan seterusnya dilepaskan lagi, dan anak ini akan coba berusaha terbang, dan kalau belum bisa maka disambar lagi, langsung anaknya ditampung di punggung elang ini, induknya dibawa lagi terbang tinggi, dilepaskan lagi, dan akhirnya sampai anak elang ini bisa terbang. Bahkan kalau terlalu lama anaknya ini tidak mau belajar terbang, malas, induk elang ini merusak sangkarnya itu. Biasanya sangkarnya itu di atas pohon yang tinggi sekali atau di atas gunung yang tinggi sekali. Tujuannya supaya jangan ada binatang buas yang memangsa anak-anaknya. Ya, jadi makanya dibikin di tempat yang tinggi biasanya, ya. Nah, jadi kalau sudah waktunya dilatih ini, anak elang ini malas belajar terbang, maka biasanya sudah waktunya ini harus terbang gitu ya. Maka dilatih terus, dan akhirnya itu sarangnya itu dibongkar bangkir sama induknya, sehingga dia nggak berpikir pulang ke situ lagi. Nah, jadi mereka harus berubah. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan mengusik, melatih kita jangan ada di tempat yang nyaman. Kita harus naik. Ya, apalagi nyaman dalam pikiran lama, nyaman dalam kebiasaan buruk, nyaman dengan keinginan daging, maka biasanya Tuhan akan melatih kita. Itu sebabnya Alkitab bilang Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Kenapa? Tuhan mau kita menang lebih dari pemenang. Tetapi ini tidak bisa terjadi, ini satu proses. Ini harus ada transformasi dalam hidup elang ini. Demikian juga kita. Karena Tuhan punya tujuan hebat atas hidup kita. Nah, orang hebat bukan dilatih dengan biasa, pasti dilatih dengan luar biasa. Ada saya dengar kesaksian seorang pemain piano, pianis terkenal sedunia. Waktu diwawancarai, dia mengakui bahwa sejak kecil umur 4 tahun, umur 6 tahun, dia sudah begitu hebat, disuruh ayahnya, orang tuanya melatih dia main piano. Sehingga dengan usia belia yang masih umur 9 atau umur 10 tahun, dia sudah menjadi pianis terhebat di dunia. Tapi latihannya tidak biasa. Nah, demikianlah orang yang luar biasa, memang pelatihannya tidak biasa. Elang ini adalah burung yang terhebat di angkasa, maka pelatihannya pun sangat hebat. Dan induk elang ini juga dulu mengalami pelatihan seperti itu oleh induknya juga. Maka pola itu terus diturunkan kepada anak-anak elang, supaya elang ini memiliki kekuatan sayap terbang yang luar biasa. Di samping dilatih juga matanya, dilatih juga cakarnya dan sebagainya. Lanjut. Nah, Raja Wali mengalami proses yang panjang seumur hidupnya. Karena Raja Wali bisa hidup sampai 120 tahun. Jadi manusia sekarang antara 70 sampai 80 kalau kuat. Tetapi Tuhan mau kita itu panjang umur. Panjang umur itu batas 70-80.
Tapi kalau lanjut usia itu 120. Tuhan mau kita seperti Raja Wali lanjut usia 120. Tapi kalau kita tidak lanjut usia, itu kita akan menghadapi masa yang sangat berat, ya, di masa 40 sampai 80 tahun. Ya, kalau Raja Wali di masa 40 sampai 60. Kalau 70 kata kita udah berat, 80 kalau kuat udah berat sekali katanya. Nah, ayat itu di Mazmur 50, Mazmur 100 berapa? Itu ketika Tuhan marah. Sebenarnya kehendak Tuhan 120, maka Raja Wali harus mengalami transformasi. Sejak muda dia sudah mengalami tantangan yang begitu hebat, dan juga di usia 40 sampai 60 diperhadapkan lagi dia transformasi hidup. Maka ketika Raja Wali ini berumur 40 sampai 60 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang sehingga mencapai lehernya, menyulitkan burung ini untuk makan. Cakarnya pun sudah tidak tajam lagi sehingga sulit dia menangkap mangsa ketika dia memburu mangsa. Pada sayapnya juga sudah sangat tebal sehingga ia sulit untuk dapat terbang tinggi. Ia memerlukan transformasi dalam tubuhnya. Ya, makanya kita diumpamakan seperti Raja Wali. Lanjut. Kita perhatikan. Di usia 40 sampai 60 Raja Wali harus transformasi hidupnya. Karena bulunya udah tebal sekali, berat, dan itu mempersulit dia terbang. Cakarnya pun tak tajam, paruhnya sudah bengkok, bahkan sampai sudah kena katanya ke lehernya. Jadi dia mau makan kayak mana gitu. Jadi kalau nggak makan kan mati. Kalau nggak bisa terbang lagi, bagaimana dia mencari makan? Dan kalaupun dia bisa terbang, cakarnya sudah nggak tajam, nggak bisa lagi mencengkeram. Jadi kalau Raja Wali itu, misalnya dia ke laut, dia burung, matanya tajam, langsung dapat itu ikannya, dibawa, lalu dia makan. Itu kalau dia punya bulu yang tidak terlalu berat, ya. Jadi mesti transformasi dia usia 40 sampai 60. Nah, sama seperti kita, saudara harus transformasi pada usia ini. Usia berapa tadi? Ya, usia 40 ke 6 sampai ke 60 transformasi. Kalau tidak usia 70 sudah sangat sulit. Ke 80 kalau dia kuat 80 sulit banget kalau tidak mengalami transformasi. Jadi waktu transformasi hidup kita 40 ke 60. Kalau enggak mati. Makanya kejam kali judul khotbah saya ini. Dan memang itulah kenyataannya. Transformasi hidup atau mati. Karena Raja Wali pun mengalaminya. Kalau dia mentransformasi hidupnya di usia 40 ke 60, dia bisa terbang mudah kembali seperti Raja Wali sampai 120 tahun. Dan ini yang maksudnya Tuhan menceritakan tentang Raja Wali ini kepada hidup kita. Lanjut. Nah, tadi awal transformasi hidup kita di masa kecil atau mulai dari lahir sebagai anak Raja Wali, anak Tuhan, itu ketika kita bertobat, metanoia, transformasi pikiran. Ya. Metanoia artinya perubahan pikiran. Dari pikiran yang salah kita merubah menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kita mengalami ciptaan baru, lalu kita bertumbuh terus.
Tapi pada waktu usia 40 kita mengalami lagi satu fase transformasi kehidupan seperti Raja Wali. Maka di sini kita harus, karena Tuhan yang bisa membaharui kita, maka di sini kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, menantikan Tuhan, menunggu, mengharapkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena ini masa-masa menentukan, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Kekuatan baru di masa transformasi itu. Makanya suka saya dengungkan, kalau 50 tahun rohanimu nggak bangun lagi, aduh, keberatan nanti kebiasaan burukmu, keberatan nanti, terlalu berat nanti masalah, terlalu berat nanti keinginan dagingmu. Seperti burung Raja Wali, ya sudah cakarnya sudah tumpul, paruhnya nggak bisa lagi, kepanjangan, bulunya udah terlalu tebal, nggak bisa terbang kayak gini lagi Raja Wali. Raja Wali tidak mengandalkan kakinya walaupun dia punya kaki. Dia mengandalkan bulunya, sayapnya untuk terbang. Nah, seperti itulah kita, ya. Makanya ada pujian kita, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ya, seperti Raja Wali. Haleluya. Jadi pertama, saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Ketika Ayub mencapai usia yang mengerikan, dia sakit, semua habis karena iblis mencobai dia, dan Tuhan izinkan, karena Tuhan mau Ayub ini harus mentransformasi hidupnya. Kalau enggak dia akan mati dengan situasi itu, masalah itu. Kita udah belajar, kita punya tujuan besar. Maka Tuhan bilang, tanggalkan semua beban dosa yang begitu merentangi, supaya kita bisa berlari mencapai tujuan, terbang mencapai tujuan itu. Karena rencana Tuhan hebat bagi kita. Nah, kita ditebus dengan sangat mahal, bukan emas perak, tapi nyawa darah Yesus, untuk tujuan besar. Tak mungkin aku tebus barang di barang gadean, misalnya sepeda motor butut, saya tebus dengan harga 1 miliar. Untuk apa saya itu? Tapi biasanya yang ditebus itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi si penebus, sesuatu yang sangat dia suka, sesuatu yang sangat bernilai. Kita ditebus karena memang ada harga yang luar biasa. Kita berharga di mata Tuhan. Makanya nggak usah pala tersinggung kalau ada orang coba-coba merendahkan harga dirimu. Dan kita ini dikasihi Tuhan, disukai Tuhan. Dan kita ini mulia di mata Tuhan. Makanya kita ditebus dengan harga yang mahal. Bukan emas perak, berlian atau harta kekayaan yang di dunia ini. Lebih dari itu, hidupnya Yesus dengan penderitaan, dengan nyawanya, darahnya. Kita ditebus untuk kita menjadi orang-orang hebat. Amin. Katakan, sebenarnya kau ditebus untuk jadi orang hebat. Nah. Amin. Kalau di Amerika terkenal Superman, nah sebenarnya kitalah Superman, Supergirl, manusia-manusia super. Karena bersama Tuhan kita lakukan. Nah, mungkin kita nggak perlu terbang-terbang kayak Superman itu, tapi kita akan terbang dalam kemuliaan Tuhan, seperti Raja Wali. Amin. Di atas gunung kita terbang mengatasinya. Di atas lembah yang curam kita terbang di atasnya. Di atas badai, oh makin terbang tinggi. Burung Raja Wali makin datang angin kencang makin enak dia. Ibarat layang-layang, makin kuat angin makin cepat dia naik. Itulah Kristen Raja Wali. Tapi kalau Kristen enggak Raja Wali, atau Kristen yang tidak transformasi, jangankan ada angin,
tak ada angin pun bisa mati dia. Iya kan? Jadi makanya sebenarnya kalau ada orang bilang, aku Pak jatuh gara-gara si anu, gara-gara ini, aku punya masalah gara-gara ini, sebenarnya belum tahu dia. Bukan itu. Makanya saya setuju nyanyi Batak zaman dulu tahun 70-an. Nahubain doa susah, asahu tahun nada ngolong gitu. Alkitab bilang pencobaan bukan dari Tuhan, tapi keinginan kita, kehendak bebas kita di luar kehendak Tuhan membuat kita kena pencobaan. Tuhan tidak pernah jahat. Dia maha kudus, maha baik. Tidak pernah dia memikirkan apalagi melakukan yang jelek kepadamu. Ya, iblis saja yang melakukannya. Jadi masalahmu sebenarnya tidak masalah kalau engkau tidak bermasalah. Amin. Iya. Kalaupun datang masalah, asal kau jangan bermasalah. Hadapilah masalah itu dengan cara yang benar. Masalah itu mendatangkan kebaikan. Jadi mau masalah datang, mau tak datang, kita tetap tidak bermasalah. Malah kalau datang masalah itu menjadi kebaikan. Amin. Jadi berarti masalah itu terjadi karena memang kita sudah bermasalah. Maka lakukanlah firman, kau menyelesaikan masalah dan sejak itu kau tidak bermasalah. Amin. Kalau kau tidak transformasi hidupmu seperti Raja Wali, usia 40 ke 60, masalah. Ya, masalah itu. Masalah itu berasal dari kata saya plesetkan sedikit, masa Allah. Itu masa Tuhan mau mentransformasi hidupmu usia 40 sampai 60. Kalau tidak, masalah lah. Oke, jadi kita harus mengalami transformasi dari Tuhan. Amin. Ya. Si Musa mengalami transformasi ini. Ya, di usia 40 ditransformasi Tuhan dia. Setelah dia lari menjadi buron karena emosi marahnya membunuh orang Mesir di Mesir ketika dia jadi pangeran yang diangkat. Dia lari, tetapi Tuhan memanggil dia, mentransformasi dia 40 tahun kemudian sehingga usia 80 dia bisa dipakai Tuhan luar biasa sampai usia 120 dia masih sehat kuat seperti banyak orang muda. Ada muridnya namanya Joshua Kaleb. Joshua Kaleb ini juga sudah dilatih Tuhan, mengalami transformasi ketika di padang gurun, diubah oleh Tuhan, ditransformasi Tuhan. Yang tidak ditransformasi Tuhan di padang gurun selama 40 tahun itu, mereka semua mati, tidak sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan melimpah susu madu. Tetapi si Joshua Kaleb dengan orang-orang yang mengikuti dimensinya, mereka masuk Kanaan, mereka merebut Kanaan, mereka mengalahkan raksasa-raksasa yang di Kanaan, dan akhirnya selesai. Mereka sudah menikmati tanah Kanaan, mereka menguasai tanah Kanaan sesuai janji Tuhan. Di usia 80 Joshua Kaleb menemukan dirinya. Mana lagi Tuhan yang kau beri negeri kepadaku untuk ku ambil alih, karena kekuatanku masih sama seperti dulu. Di usia 80 dia merasa masih memiliki kemampuan kekuatan seperti usia 40. Haleluya. Tapi kalau tidak transformasi, usia 80 sudah berat, siap-siaplah innalillahi. Siap-siap mengalami penurunan secara rohani. Nah, ini perlu saya sampaikan, ya, supaya jangan ketuaan jasmani kita mempengaruhi, membuat kerohanian kita hancur. Maka kita harus ditransformasi Tuhan. Makanya ada orang yang sudah usia 70 ke atas itu minta kalau bisa didoakanlah supaya cepat mati. Bahkan ada orang minta pernah pada saya, Pak, tolonglah Pak didoakan bapak saya ini, mama saya ini, atau opung saya ini
Aduh, udah susah kali dia. Bukan hanya dia susah, kami pun susah, Pak. Jadi maksudnya gimana? Ya udahlah supaya dipanggil Tuhan. Ya ngeri kali. Disuruhnya pendeta mendoakan dia supaya mati, ya kan? Ya ngeri lah. Kenapa? Udah sangat susah, sangat berat. Raja Wali pada usia 40 ke 60, bulunya udah berat, terbang gak bisa lagi. Cakarnya sudah gak tajam, jadi kalau mengambil makanan udah gak bisa lagi. Paruhnya pun sudah sampai ke leher, gak bisa lagi mau makan kayak mana. Cari makan tak bisa, makan aja gak bisa, mengambil makanan pun tak bisa. Jadi harus transformasi. Caranya kita harus datang sama Tuhan, karena Tuhan yang buat segala sesuatu baru. Yang baru sudah datang, yang lama akan tinggal. Tapi mesti harus datang. Terus membangun hubungan, menanti-nantikan Tuhan, menunggu, mengharapkan Tuhan melakukan perubahan. Ya. Terus lanjut. Iya. Nah, kalau kita sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan transformasi kita. Daniel 11 ayat 32, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Umat yang mengenal Allah ini bahasa aslinya disebut epiginosko. Epiginosko ini artinya hubungan intim. Jadi kita orang yang usia 40 sampai 60 kalau mau transformasi mesti mencapai hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi. Lalu kita akan tetap kuat. Joshua Kaleb bilang, aku masih kuat seperti dulu. Padahal dia ngomong usia 80. Berarti dia sudah melewati transformasi. Mana lagi Tuhan negeri yang mau kau serahkan kepada kami? Waktu dia merebut mengalahkan raksasa itu di usia 40. Kemudian mereka sudah menguasai seluruh negeri itu. Dan dia masih berkata, Tuhan, mana lagi negeri yang kau serahkan? Karena aku masih kuat seperti dulu. Maksudnya seperti usia 40. Padahal dia ngomong usia 80. Kalau usia 80 orang gak bisa lagi. Tapi orang yang transformasi akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka lari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Haleluya. Dan kita lihat selanjutnya. Itu adalah orang yang intim dengan Tuhan. Yang menanti-nantikan. Yang memperbaiki hubungannya. Mengalami Tuhan di masa 40 sampai 60. Itu masa krisis. Sehingga orang yang seperti ini akan tetap kuat, mendapat kekuatan baru untuk terbang seperti Raja Wali muda dan bertindak. Kata bertindak dalam bahasa Inggris exploits. Exploits itu adalah tindakan yang spektakuler, tindakan orang yang wow, bukan tindakan biasa. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Di samping dia tidak pernah lemah, tapi tetap kuat, lari tidak letih, jalan tidak lelah, malah terbang untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Ya, itu dia. Lanjut. Nah, tadi laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya, dan terus dilatih sampai terbang. Lalu sudah usia, itu tadi dia dilatih, tetapi usia 40 ke 60, maka dia harus transformasi supaya dia bisa kembali seperti Raja Wali muda. Lanjut. Maka kita harus bersekutu dengan Tuhan. Jangan ada sampai kita tidak seperti Raja Wali terlalu berat. Maka Tuhan Yesus bilang, pikullah ku yang kupasangkan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah. Oh, sudah terlalu lewat. Yang mana ini sekarang?
Sebentar, kok terus lewat. Iya, Matius 11. Pikulah kuk yang kupasangkan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasangkan itu enak, bebanku pun ringan. Jadi Tuhan tidak membuat kita berat, malah Tuhan buat kita tidak berbeban berat tapi lega. Bahkan kalau kita belajar pada Tuhan, maka Tuhan akan melatih kita, dan akhirnya apapun itu, beban yang dari Tuhan itu ringan, kuk yang dipasang Tuhan pun jadi enak. Lanjut. Maka untuk itu kita harus dilatih Tuhan, dan Tuhan itu melatih kita dengan dua cara. Ya, tadi pertama kita harus bersekutu dengan Tuhan dulu, dan yang kedua kita harus dilatih Tuhan melalui para mentor, para pembimbing. 2 Tawari 20 ayat 20, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Josafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi Tuhan bekerja juga bersama orang-orang yang diutusnya, para mentor, bapak rohani, pemimpin-pemimpin rohani, untuk melatih kita. Ya, maka Paulus berkata, ikutlah aku seperti mengikut Kristus. Karena banyak orang tidak langsung ketemu dengan Yesus seperti Matius, Markus, Yakobus, Yohanes, tetapi murid Yesus disuruh Tuhan untuk membawa orang kepada Kristus. Jadi kita sekarang adalah mengikuti seorang yang sedang mengikut Yesus. Itu adalah di rumah rohani oleh bapak rohani dan para mentor, dan inilah yang akan melatih kita nanti. Ya, saya perhatikan orang muda sudah masuk ke tahap ini ya. Langsung saya lihat di WA, kita tetap Zoom. Wah, secara manusia, aduh, awak mau jalan-jalan Zoom lagi. Mereka harus dilatih keluar dari kenyamanan. Ya, supaya mereka nanti menjadi orang-orang yang teguh, tetap kuat dan berhasil. Amin. Dan ini adalah pilihan, ya. Jadi makanya Paulus bilang, kalau kau mau ngikut Yesus, ikut aku. Ikut aku seperti mengikut Kristus. Itulah cara Tuhan melatih kita nanti, dan itu ada di rumah rohani kita. Kita teruskan. Nah, kalau kita sudah mengalami transformasi itu, maka kita akan kembali muda. Ya. Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, saya sedikit ceritakan tentang transformasi ini. Ya. Tadi di usia 40 sampai 60 itu masa krisis, harus transformasi Raja Wali. Dan itu kita. Saudara, kenapa kok banyak orang di usia 40 ke atas baru muncul penyakitnya? Ya, karena apa yang sudah dulu dilakukan itu kadang-kadang, misalnya kita makan sekarang micin atau pewarna-pewarna, nggak langsung di situ kita sakit. Itu terakumulasi berapa puluh tahun, mungkin di 40 ke 60 baru terasa. Situlah muncul kanker, gula, kolesterol, semualah. Makanya itu masa-masa krisis. Orang bisa mati karena penyakit dan semuanya. Jadi kalau nggak transformasi di masa itu, kehidupan kita dimulai secara rohani bisa mengalami kegawatan. Nah, termasuk secara rohani tadi. Karena apa? Ya kalau kita nggak mengalami itu tadi cakarnya sudah nggak tajam. Jadi kalau kita perhatikan Raja Wali untuk menangkap mangsa misalnya di laut, dilihat ada ikan dari atas, matanya tajam, langsung cucak, harus dapat.
Atau dia lihat ada kelinci di padang, cucak sekali harus dapat. Baru dia terbang, ya kan? Jadi cakarnya harus hebat. Iya, makanya pertama kali adalah ketika dia sudah melihat keadaan ini, dia akan cari satu tempat gua yang tinggi supaya dia jangan diganggu, dan karena dia pun akan menjadi mangsa nanti, mangsa ular, mangsa apa, maka dia akan cari tempat yang aman di tempat yang tinggi. Maksudnya bersekutu dengan Tuhan, naik ke gunung Tuhan, ya. Dia harus sampai di sana, lalu dia harus mulai mengurung diri di sana, maka dia cari batu-batu yang keras, maka dia harus hampas kukunya itu ke batu itu. Pas. Wah, sakit itu, saudara, berdarah-darah. Ya, sampai akhirnya terkelupas itu kuku-kukunya yang sudah tak tajam itu lagi. Lalu dia harus tunggu, ya. Setelah itu dia hantam itu paruhnya ke batu, sal sampai copot itu paruhnya yang sudah bengkok sampai ke leher itu. Ya kalau udah sampai ke leher gimana dia mau makan? Karena dia kan mencabik makanan itu dulu baru bisa masuk ke mulut kan. Kalau udah bengkok sampai ke leher nggak bisa. Maka setelah kukunya udah habis berdarah-darah itu, udah copot itu semua, lalu paruhnya lah pak. Kenapa mesti kuku dan paruhnya dulu? Karena nanti untuk mencabut bulunya ini harus pakai cakarnya ini nanti. Maka dia menunggu. Biasanya itu 6 bulan sampai 1 tahun baru tumbuh bulu dan paruh akarnya ini. Maka dulu tumbuh kukunya bersama dengan paruhnya, baru sudah tumbuh. Makanya di antara 6 bulan sampai 1 tahun dia harus mengurung di situ. Tahu lagi mana, apakah disediakan makanan di situ dia, untuk di situ dia terus bersekutu dengan Tuhan, ibaratnya kalau kita. Lalu akhirnya sudah tumbuh mulai, baru dicabutinya bulunya ini. Karena udah berat sekali, udah tebal sekali. Wah, cabutinya, cak. Dan tunggu lagi, ya, sampai tumbuh antara 6 bulan sampai 1 tahun, sudah tumbuh lagi, baru dia keluar dari situ, terbang dia, kembali dia seperti ini. Wah, kembali muda, kembali. Amin. Sekarang apa yang membuat engkau tidak bisa lagi bertumbuh rohani? Karena pertumbuhan rohani ini akan menentukan semuanya, ya. Maka kau harus bertobat dari situ, harus tanggalkan. Contoh saya, ya, sudah mengalami kesalahan dalam pola makan lah contohnya. Saya nggak tahu, karena nggak tahu, makanya nggak boleh nggak tahu. Maka Tuhan bilang kita harus belajar, ya, supaya tahu. Orang yang kamu binasa karena tidak berpengetahuan gitu ya. Orang bodoh akan ambruk kalaupun dia bangun rumah, tapi orang bijaksana tidak akan ambruk apa yang dilakukannya. Orang bijaksana adalah orang yang membangun di atas batu karang. Orang bijaksana seumpama orang mendengar firman dan melakukannya. Nah, jadi puluhan tahun saya minum extra jos, karantingring, buku bima, apalah itu. Ya kan, enak pula kan. Memang agak memberi kepada kita kekuatan instan. Tapi ada zat tertentu itu merusak usus dan lain-lain. Jadi saya pernah sampai pada krisis tipis dinding usus. Tipisnya, krisisnya gini. Saya nggak bisa makan nasi yang keras. Kalau makan nasi keras pasti pendarahan. Dan kalau pendarahan sampai luka, infeksi, wah pasti operasi. Dan harus dipotong ususnya, ditempel lagi. Nah, itu lalu saya tanya dokter, saya kasih tahu, ya itu gara-gara itu. Ya, ku ingat aku berpuluh tahun mengkonsumsi itu karena nggak tahu. Hanya enaknya aja kan. Padahal makan minum itu untuk hidup sehat, bukan hanya enak. Kalau kita nggak sehatnya nggak penting, yang penting enak. Nah itulah kurang berpengetahuan kan. Padahal
Boleh enak, tapi harus sehat. Gak semua yang enak bikin sehat, ya kan? Nah, jadi harus dibedakan. Nah, makanya setelah itu saya belajar dari dokter itu, akhirnya saya puasa dengan semua hal-hal yang merusak. Jadi bisa ini sembuh? Oh, kemungkinan nggak bisa. Ya, jadi makanya kalau nggak bisa, nggak berobat saya. Apa yang mau diapakan? Iya. Lalu saya bertobat, minta ampun sama Tuhan, transformasi. Lalu saya mohon kekuatan Tuhan, dan saya harus berhenti dulu makan nasi beberapa bulan. Jadi saya pernah hanya makan bubur. Jangan coba cabai, jangan coba asam, jangan coba jagal, daging. Bunuh diri. Dan saya tahu kalau orang sudah habis darah itu lemah bawaannya. Kalau dia darah rendah, itulah kumatlah darah rendahnya. Berputarlah dunia ini nanti. Iya. Jadi saya datang sama Tuhan, saya mulai puasa dengan banyak hal, saya banyak makan sayur juga, ya, bubur. Bahkan waktu itu sayur pun saya belum bisa makan, hanya bubur dengan yang lembek-lembek. Nah, saya berdoa sehingga sekarang saya bisa makan jagal, makan cabai saya kurangi, saya enggak ini, asam pun tidak berani dulu sampai pulih dan tidak pendarahan lagi. Haleluya. Ya, artinya jangan kita nggak mau berubah. Tapi ada orang tua seumuran seperti saya atau 40 ke atas, dibilang dokter jangan makan lagi itu pak, jangan minum itu pak. Belum mati mangan mak katanya. Ya betul dia mati. Karena ada gitu kan. Bapak saya pernah saya bilang gitu. Wih bapak jangan, ngeri tuh pak. Boleh, mama tuh pak belum mati mangan nggak boleh katanya. Iya, keturunannya yang susah kan. Iya. Jadi kita harus apa? Lalu saya mulai merasa gemuk. Dan itu saya cari di Google, kenapa orang kok kepanasan terus? Di AC pun aku masih kepanasan. Jadi harus suhu derajat tertentu baru saya bisa nyaman. Ku cari Google, di situ dikasih tahu kamu kelebihan lemak. Babak tahe. Lalu saya cari lagi di Google. Makanya kamu harus belajar, harus rendah hati, jangan jogal baut. Lemah lembut harus ikuti. Ya kan? Lalu saya lihat, oh iya. Akhirnya saudaraku, saya mulai yang namanya karbohidrat, yang namanya yang lemak-lemak itu sudah mulai saya kurangi. Ya, padahal awak yang kuatan makan. Ya kan, kalau enggak 2 piring belum makan namanya kan gitu ya kan. Iya. Boleh kuat makan asal kuat kerja keringat. Karbohidrat itu kan untuk tenaga, energi. Tapi kalau itu enggak digunakan itu menjadi lemak. Lemaknya kalau masih di perut sama di pinggang paling kayak tadi kepanasan aja, enggak kurang lincah kan. Tapi kalau lemak itu sampai menumpuk di pembuluh darah, itulah yang disebut kolesterol. Kalau sempat lemak itu di jantung, itulah penyumbatan jantung. Mati. Jadi akhirnya saya harus mentransformasi. Jadi dari pola hidup, pola makan pun harus bertobat kita. Apalagi dari firman, dari dosa. Jadi saya mulai belajar kurangi makan 1 tapak. Jadi di rumah aku dengan ibu lah yang sikit makannya. Yang lain luar biasa. Ya karena mereka masih muda oke lah. Tapi ada waktunya 40 ke atas nggak boleh lagi. 2 piring 3 piring nggak boleh lagi ya kan. Jadi saya mulai karbohidrat kurangi, sayur banyak, berserat banyak. Iya makanya mulai langsing. Sadar. Karena saya harus lewati masa krisis 40 ke 60. Saya sekarang sudah 60. Bulan 4 nanti 61. Jadi harus saya lulus. Dan saya mau saudara juga lulus. Kalau enggak nanti anakmu bilang, Pak Pendeta tolonglah doakan bapakku, mamaku supaya dipanggil Tuhan. Karena udah berat dia pun susah, kami pun juga susah katanya. Jangan sampai begitu. Tuhan bilang yang tertanam di bait Allah berbuah pada masa tua pun masih berbuah gemuk segar untuk menceritakan. Amin. Jadi gemuknya kita segar, gemuk sehat gitu.
Jadi ada orang gemuknya nggak sehat ya kan? Haleluya. Jadi saya mengalami transformasi, ya, secara rohani, secara pemikiran. Orang-orang yang tua jangan murah-murah tersinggung lagi. Cepat naik gulamu nanti. Makanya belajar rendah hati. Amin. Jadi harus dituruni itu kesombongan itu, dituruni harga diri itu. Karena kau turuni kau tetap berharga di mata Tuhan. Orang tua kan sensitifnya kan mudah tersinggung karena kurang dihormati, ya kan, kurang dihargai, merasa harga dirinya diinjak, kayaknya mudah tersinggung. Apalagi sampai sakit hati. Lebih bagus sakit gigi daripada sakit hati. Kalau sakit gigi dicopot giginya aman walaupun agak jelek lo bangun kan. Kalau sakit hati dicopot hatinya ya mati dia. Iya jangan. Ya. Haleluya. Karena salah satu kelemahan orang-orang yang sensitif terhadap hal-hal yang jelek itu usia 40 ke atas. Itu masalahnya kita sulit tidur. Hati-hati kalau ada udah sampai ke situ. Itu karena kau terlalu sensitif terhadap hal-hal yang negatif. Makanya bersekutu sama Tuhan supaya sensitif terhadap hal-hal yang dari Tuhan. Iya, nggak bisa tidur. Hanya cecak bunyi, cek bangun dia, nggak bisa tidur lagi. Untuk bisa ditidur dia memaksakan diri bolak sana, 2-3 jam baru bisa tidur. Tiba-tiba krek katanya bangun lagi dia. Padahal orang tua itu istirahat nyenyak tidurnya harus 5 jam. Kalau tidak masalah. Ada di sini yang sudah 40 sampai ke atas sulit tidur? Hati-hati. Terlalu banyak kali yang kau pikir-pikiri. Ya, karena kau digosipin orang, tersinggung kau sepanjang hari, ke bawah itu di tidurnya. Apalagi mimpi dia pula lagi kan. Iyalah. Oke, belajar pada aku lemah lembut rendah hati. Amin. Kata Yesus. Transformasi harus belajar. Mau enggak? Kalau enggak mati kita gara-gara tersinggung. Iya kan? Singgung, sakit hati. Ini karena poso dan hormati beba. Masalahnya itu aja. Padahal waktu muda mau dihormati tak dihormati, maju terus kan. Masih pakai emangnya gua pikiri. Tapi kalau sudah orang tua sulit bilang itu. Kalau orang muda bilang emangnya gua pikiri pung. Kok katanya. Padahal saya benar juga kalau nggak perlu dipikiri, ngapain dipikiri? Haleluya. Justru orang tua harus murah tersungging. Pung, jangan tersinggung, ya kan? Ya kan? Ya itu. Jadi harus transformasi dalam semua. Makanya pertama kita harus bersekutu dengan Tuhan, yang kedua kita harus belajar supaya dari pelajaran itu kita lemah lembut rendah hati, semua beban, semua kuk jadi enak ringan, enak. Ya. Jadi kalau orang tua, apalagi orang tua tanda kutip agak capek sedikit kerja, nggak bisa tidur, itu bahaya itu. Makanya orang tua sukanya kalau udah kecapean demam. Ya, ya jadi mesti transformasi. Pola hidup, pola makan. Jangan bilang, belum mati mangan dan pola katanya, jangan. Ya, kau harus cakarnya harus tumbuh yang baru, paruhnya harus tumbuh yang baru. Bulu yang itu tadi yang berat nggak bisa bikin terbang itu cabuti terus, buangi, biarkan tumbuh yang baru. Yang lama berlalu, tumbuh yang baru, sehingga muda kembali seperti masa muda pada burung Raja Wali. Haleluya. Iya, jadi saya harapkan saya di usia 60 ke atas kembali muda. Bisa dari sini salto nanti. Tapi harus latihan juga kan. Latihan. Semua kayak burung dilatih. Amin.
Tapi kalaupun nggak penting salju, yang penting hidupnya berkemenangan. Amin. Kita lihat Ayub, masa kritisnya, transformasi dia, bersekutu dengan Tuhan, dia bertobat, dia merubah. Mari lanjutkan. Ya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Padahal itu udah krisis, dia harta habis, ya kan, teman-temannya semua meninggalkan dia, bukannya menghibur dia, menyalahkan dia. Istrinya pun menyakitkan hatinya. Iyalah kau bertuhan, kau berdoa kau bayi orang, kau nasihatin orang. Lihatlah dirimu, mana Tuhanmu, anakmu mati, kau sudah miskin, kau pun sakit. Udahlah, hujatilah Tuhanmu, tinggal kalau Tuhan itu mati aja lah kau, katanya. Nah, ini istri kurang ajar ini memang ini. Nah gitu, pergi dia, diceraikan. Akhirnya saudaraku dia sendirian. Tapi akhirnya di pasal 42 ini, di atasnya, mataku sendiri melihat Tuhan. Dia mengalami, akhirnya Tuhan menyuruh dia, ya. Akhirnya dia duduk dalam abu, berkabung, bertobat, ku cabut perkataanku Tuhan. Nah, transformasi dia secara rohani, merendahkan hati, dia mulai. Akhirnya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, baharu dia sampai dikasih 140 tahun lagi. Oh, kalau dikasih 140 tahun lagi, kalau sakit-sakitannya, ada pernah aku lihat saudaraku di YouTube, usianya 300 tahun tapi tinggal tulang di apa di situ, kasihan aku. Aku pikir udah mati, rupanya masih hidup. Katanya, untuk apa 300 tahun atau 100 tahun kayak gitu kan? Iya. Jadi ini 140 tahun lagi. Setelah dia sembuh, dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur, lanjut usia. Jadi panjang umur 70, 80 kalau kuat. Kalau enggak transformasi, wah itu udah berat. Tapi kalau lanjut usia 120. Untuk kita sekarang, kalau Ayub 140 tahun lagi lanjut usianya. Nah, jadi karena Ayub transformasi secara rohani semuanya. Dan Tuhan memberkati dia, keturunannya 4 generasi. Jadi kalau kita transformasi, udah dijamin 4 generasi keturunan kita diberkati Tuhan. Tuhan yang jamin. Kayak di apa itu istilahnya, kayak beasiswa, kalau ada siswa kan, kalau kau nilaimu rata-rata 6, beasiswa sampai tamat ditanggung katanya kan. Nah ini kalau kita transformasi kehidupan kita seperti Ayub di usia 40 ke 60, janji ini akan kita lihat Ayub sampai 4 generasi keturunannya, berarti anak dari cucunya dilihatnya, dan dia membagi-bagi warisan kepada 4 generasi. Ya, jadi lanjut umur dia. Ya, dan luar biasa, tidak ada cerita yang jelek tentang kematian Ayub di akhir hidupnya. Ceritanya adalah dia memiliki anak yang luar biasa lebih dari yang lalu, dan putrinya adalah putri tercantik sedunia. Artis ya kan. Kekayaannya 2 kali lipat dari yang pernah dulu dia miliki yang hilang itu. Dan umurnya ditambahkan 120 tahun. Dan berkat itu sampai bisa turun 4 generasi. Luar biasa. Ayo kita berjuang Bapak Ibu orang tua, karena ini menentukan generasi kita. Dan Tuhan janji, dan ini terjadi dari pihak Tuhan, seperti ini secara supranatural. Kalau kita mencapai transformasi ini, makanya Tuhan bilang jangan khawatir akan apapun. Aku tahu kamu memerlukannya. Tapi Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Makanya masa depan kita ini cerah di dalam Tuhan. Walaupun secara manusia, secara kekuatan, secara pendidikan, secara ekonomi, kasat mata, pengetahuan, pikiran, situasi, kayaknya kita bikin ragu. Tapi Tuhan sudah janji. Dan kalau Tuhan janji gak pernah mengingkarinya.
Masalahnya apakah kita percaya pegang janji itu? Iya, kalau percaya, kejar pertumbuhan rohani, transformasi hidupmu, ini pasti terjadi. Kepada Abraham itu terjadi, kepada Ayub itu terjadi, dan kepada kita juga harus terjadi. Nah, Tuhan tidak pilih kasih. Apa yang kau percaya, jadilah seperti itu. Amin. Jadi Tuhan mau, ya, Tuhan mau kita sampai ke sini. Amin. Kita sehat, menggenapi janji Tuhan di Mazmur yang sudah pernah saya sampaikan, dan kita diberkati karena tadi di atasnya apa dibilangnya Tuhan di atasnya itu tadi, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, jadi kita nanti akan nyanyi, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tim musik maju, kita mau menyanyi. Haleluya.